Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Bapak Bagri, guru mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran dan Hadis, masih di bab 1, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, karena hadis juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran berdasarkan tinjauan bahasa. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Kata Qur'anan ditambah dengan al sehingga menjadi Al-Quran, yaitu artinya bacaan tersebut. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan dengan jalan mutawatir, dan ditulis di mushaf serta membacanya adalah ibadah. Pengertian hadis berdasarkan tinjauan bahasa, hadis memiliki beberapa arti, yaitu jadidun artinya baru, qoribun artinya dekat, dan khobarun artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Sedangkan istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. 1. Segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. 2. Segala perkataan, perbuatan, dan takdir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. 3. Segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yaitu segala ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan segala hal ikhwal tentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis. Apa fungsi Al-Quran dan apa fungsi hadis? Fungsi Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran menurut surat Al-Baqarah ayat 185 antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ini dapat dimengerti
bahwa fungsi Al-Quran adalah: 1. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia atau disebut dengan Al-Huda. 2. Sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. 3. Sebagai pembeda antara yang benar, hak, dan yang salah, batil. Fungsi hadis yaitu: 1. Menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, wajtanibur rijsa, yang artinya, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat Al-Quran tersebut kemudian dikuatkan dengan hadis berikut, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi kulna ya Rasulullah qala asyirku billah wa uqul walidain wa kana mutakian fajalasa faqala ala wa qulu zur, muttafaqun alaih, yang artinya, ingatlah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa besar. Jawab kami sahabat, baik ya Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Saat itu Rasulullah SAW sedang bersandar, kemudian beliau duduk seraya bersabda, awas jauhilah perkataan dusta. Muttafaqun alaih. Fungsi hadis yang nomor 2 yaitu memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian fungsi hadis yang kedua yaitu memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kemudian fungsi hadis yang ketiga menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang keempat yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Baiklah, anak-anak, sampai di sini untuk pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.